Salam para pemirsa dimanapun berada. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali pada pelajaran pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sudah ada para panelis. Pak Adri, apa kabar Pak Adri? Puji Tuhan selalu, Allah itu baik. Sudah 2 minggu tidak ketemu, kita kembali bertemu. Puji Tuhan, sehat selalu Pak Adri. Amin, shalom. Ada Pak Tobing juga, apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Amin. Ada Pak Fajar tentunya, apa kabar Pak Fajar? Ya, mantap Pak Darwis. Selamat pagi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Baik, para pemirsa kami di mana saja berada, terima kasih atas komentar maupun yang video kami boleh dibagikan kemana saja. Kami sangat senang, kami mau mengkoreksi jika ada yang kurang atau lebih untuk perbaikan di kemudian hari. Baik pemirsa, ada judul yang cukup baik pada saat ini kita akan diskusikan, yaitu Raja Damai yang Mulia. Sebelum kita mulai, baik kita berdoa dipimpin oleh Pak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu karena Dewan Musyawarah Allah sudah mengutus Yesus sebagai pusat keselamatan bagi umat manusia. Biarlah firman yang akan kami sampaikan ini mengundang kuasa Roh Kudus untuk dapat memperbaiki dan memfokuskan kami kepada Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik para pemirsa dimanapun berada, ada topik yang menarik, Raja Damai yang Mulia. Situasi COVID, situasi dunia yang sulit sekarang ini, sepertinya kita membutuhkan Raja Damai. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan, Pak Tobing, apa kira-kira yang cakup untuk pendalaman Alkitab kita sekali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Selamat bertemu kembali para pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita tiba kepada satu pelajaran yang sangat baik. Kalau di beberapa pelajaran sebelumnya menggambarkan kondisi bagaimana porak-porandanya Yehuda, ya, namun pada minggu ini kita melihat bagaimana Tuhan mulai mengambil alih keadaan, ya. Tuhan sebagai penguasa alam semesta ini, ya, membuat suatu tindakan yang menunjukkan bahwa Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu. Itu makanya kalaupun ya sebelumnya kondisi Yehuda sudah melakukan banyak kejahatan, ya, banyak pelanggaran, dia bersekutu dengan raja-raja kafir dan bahkan dia mengadu kepada ahli-ahli tenung, ya, pada ahli-ahli tenung. Lalu keluarlah, ya, ayat yang kalau kita baca di pelajaran kita minggu ini di Yesaya 9, namun kalau kita perhatikan Yesaya 9 ayat 1 ini dimulai dari perikop ini dimulai dari ayat terakhir Yesaya 8 ayat 23 yang mengatakan tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri, ya. Nah, jadi ada kata tetapi tidak selamanya, berarti sebelumnya memang banyak kesuraman menghimpit, ya, negeri Yehuda. Tetapi kali ini Tuhan yang akan ambil alih, lalu kita disampaikan sebuah ayat kunci bagi kita di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini ayat yang penuh makna, ya, ayat yang sangat dalam, artinya yang tidak hanya pesannya itu tidak hanya berlaku pada saat itu juga, tetapi pesan ini juga berlaku untuk jangka panjang. Siapa sebenarnya Raja Damai itu? Siapa sebenarnya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal yang akan mengakhiri, ya, kesuraman di negeri itu?
di mana lambang pemerintahan itu ada di bahunya, dikatakan. Nah, jadi pada minggu ini kita akan membahas masalah kata damai. Jadi beberapa kata damai ini memang sangat menarik. Kita tahu sendiri ketika PBB semakin sering menyerukan kata damai, semakin sering terjadi ketidakdamaian di dunia ini. Semakin banyak perjanjian damai yang ditandatangani, semakin banyak peristiwa ketidakdamaian di dunia ini. Bahkan dikatakan di pelajaran kita ini, hidup kita ini hanya 8%. Ya, hanya 8% bisa menikmati waktu yang ada di dalam kedamaian. Bahkan Alfred Nobel sebagai orang yang merintis, dari nama dia lah dirintis ada namanya hadiah Nobel. Dia sebagai penemu dinamit, ya, pada saat dia berusaha menyediakan dana kepada siapa saja yang bisa menghadirkan kedamaian, ya. Tetapi apa alhasilnya? Ya, kalau kita lihat sejarah di dunia sejak Perang Dunia Pertama berakhir, hanya 2 menit dikatakan, ya. Tidak lama dari Perang Dunia Pertama berakhir sudah terjadi lagi perang-perang berikutnya, dan bahkan dikatakan hanya ada 2 menit dari setiap 1 tahun perang, ya. Jadi dalam 1 tahun perang hanya ada 2 menit kedamaian. Jadi ini sebuah kondisi yang sangat ditunggu-tunggu oleh siapapun, Pak Darwis, ya, ketika dalam kondisi terhimpit, ternyata mengadu ke sana, mengadu ke sini, rupanya semakin hancur hidupnya, dibutuhkan kedamaian. Itulah yang akan kita pelajari dalam 1 minggu ini, mengarah ke siapa Raja Damai yang mulia yang akan kita pelajari. Itu Pak Darwis yang boleh saya sampaikan. Pak Tobing, ini hanya pemikiran aja. Kalau kita lihat juga di sekeliling kita ada konflik-konflik, Pak. Bukan hanya di dunia, tetapi mungkin saja terjadi di jemaat, dimanapun. Kita lihat konflik-konflik dari konflik ke konflik yang satu, ya. Dan keadaan dunia juga makin sulit. Apakah kedamaian ini akan masih bisa diharapkan, Pak Tobing? Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini pertanyaan sangat dalam, ya. Bahkan di kalangan umat beragama yang percaya Tuhan, tadi disampaikan Pak Darwis, kok sepertinya kadangkala tidak ada damai. Apakah damai ini masih bisa kita harapkan? Apakah masih ada pengharapan kita terhadap damai ini? Kalau melihat karakteristik duniawi ini, sepertinya hampir mustahil kita menemukan kedamaian sejati, ya. Tetapi ketika masing-masing pihak berinisiatif untuk memulai damai di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya, lalu memulai damai di dalam berinteraksi dengan orang lain, saya kira kedamaian sejati secara pribadi itu akan hadir. Ya, Tuhan juga akan hadir melalui Roh-Nya memberikan kedamaian kepada kita. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, akhir masa suram Galilea. Apa ini Pak? Tolong diterangkan ke kita Pak Adri. Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara dan saudari berada. Pelajaran ini yang pertama adalah mengandung nubuatan, ya. Jadi tadi pada saat saya berdoa, saya mengatakan bahwa pelajaran ini adalah hasil karya dari Dewan Musyawarah Allah. Dan ini berbau secret, rahasia bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya ada Dewan Musyawarah ini merupakan kata kita, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Tetapi mari kita lihat di poin yang kedua, di dalam buku Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara dari hal itu akan memperoleh masalah dan sebagainya. Pelajaran yang kedua ini kita bisa dapat bahwa ini untuk menangkis bahwa penyembahan kepada berhala, okkultisme, penyembahan kepada manusia, penyembahan kepada sesuatu itu adalah merupakan jawaban di dalam buku Mazmur 8 ayat 20 dan juga Yesaya 8 ayat 20. Menggambarkan bahwa hanya Allah yang sanggup memiliki rencana yang luar biasa, dan nubuatan-nubuatan yang sementara kita pelajari ini akan datangnya seorang juru selamat yang namanya Yesus Kristus di dalam buku Yesaya 9 ayat yang kelima. Tadi Brother Tobing sudah bahas. Poin yang kedua adalah tongkat penindas, ya. Kita tahu bahwa sejarah di dalam pelajaran pertama 2, 3, 4
dan sebagainya, menggambarkan bahwa ada campur tangan dari Tiglat-Pileser III dan bermacam-macam masalah yang dihadapi oleh Yehuda, menggambarkan bahwa akan berakhir dengan datangnya Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada topik penting di sana adalah tentang sebuah yang lemah. Sebagaimana pelaksanaan eksekusi yang pertama dari Tiglat-Pileser III menduduki Galilea, demikian juga Yesus Sang Juru Selamat di dalam buku Matius 4 ayat 24, Yesus juga menginjak Galilea. Jadi pekabaran yang kita dapat di sini adalah tidak ada seorang pun termasuk iblis yang sanggup membuat satu rencana kealahan yang luar biasa ini akan terbebas ataupun tidak terjadi, karena memang dikatakan di dalam ayat yang kelima, Allah adalah Bapa yang kekal, yang mengutus Yesus Kristus untuk supaya ada keselamatan pada kedatangan yang kedua nanti. Inilah pelajaran yang merupakan pelajaran pengharapan, historical, nubuatan, yang secara manusia tidak dapat diprediksi, tetapi lahirlah seorang anak, seorang bayi yang luar biasa dari keturunan Yehuda, ya, anak Isai, Daud, dan sebagainya. Dan ini merupakan pekabaran keselamatan yang akan menjadi milik kita semua bila mana kita selalu mempelajari firman Allah, kita selalu percaya kepada Tuhan, tidak membalikkan pikiran kita kepada Tuhan. Itu merupakan pengharapan di zaman yang ada saat ini dan tentunya di waktu-waktu yang akan datang. Ini yang berkaitan dengan buku Yesaya 9 ayat 1-5, Pak Darwis. Iya Pak Adri, ini pemikiran aja. Ya, waktu itu mungkin keadaan sulit, ada harapan baru. Apa yang dapat kita saksikan, Pak? Kebesaran Tuhan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Ya, apa yang boleh kita berikan, kita saksikan kepada orang lain bahwa dalam kesulitan ada kebesaran Tuhan. Silakan Pak Adri. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik. Memang intinya adalah pemaparan kita kepada orang lain ini adalah tertuju kepada firman Allah. Itulah sebabnya di dalam firman Allah ini ada yang kita belajar adalah bagian dari Yesaya pasal 9 ayat 1-5. Bahwa pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagaimana mereka tahu? Ya, memang tugas kita untuk membagikan pekabaran tentang Juru Selamat ini sesuai dengan alinea bawah. Bahwa ada belenggu-belenggu yang tidak diketahui oleh orang lain akan menjadi bagian kita karena kita sudah memahami akan hal ini, dan tentunya tugas saya dan saudara adalah memberitahukan ini kepada orang lain, dan itulah yang menjadi tolok ukur kita untuk menyelamatkan orang lain dari kebinasaan dan kematian yang kekal. Itu Pak Darwis sekilas. Terima kasih Pak Adri. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ada topik yang menarik ini Pak Fajar. Ya Pak Darwis. Seorang anak bagi kita. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini menjadi satu topik yang sangat menarik, yaitu seorang anak bagi kita. Siapa anak ini? Tadi saya senang sekali menggarisbawahi dari yang disampaikan oleh Pak Adri, satu-satunya pengharapan di dalam masa kesesakan itu hanyalah kepada Yesus itu sendiri. Nah, sebetulnya kelahiran seorang anak ini sebetulnya sudah dinubuatkan. Tadi sudah diungkapkan oleh panelis yang lain, Saudara Elvin Tobing, yaitu Yesaya 9 ayat 6, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya, ini menarik nih ya, yang disebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini luar biasa sekali. Tentunya di dalam masa kesesakan, orang Yehuda ini, dia berharap sekali ada seorang pembebas. Mereka berpikir, banyak para analisa Alkitab menyatakan bahwa anak yang dimaksud di dalam Yesaya pasal 9, ayat yang ke-6 dan 7 ini adalah Hizkia. Tetapi ternyata
ekspektasi mereka itu tidak terwujud, tapi malah justru melampaui ini semuanya. Nah, siapakah ini anak yang dimaksud di dalam Yesaya yang disebutkan? Dan itu sudah beberapa tahun kemudian, maka ada satu nubuatan ini di dalam Yesaya ini terbukti ya, bahwa ada seorang anak yang lahir di palungan, dan dimulai pada waktu gembala-gembala yang ada di padang gurun, mereka ditemui oleh malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa, saya akan coba bacakan di dalam Lukas pasal 2. Ini yang menarik ini. Ini ada kaitannya sekali dengan Yesaya pasal 9 ayat 6 dan 7. Gembala-gembala ya. Lukas 2 ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat ini sudah menyatakan bahwa akan ada lahir, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini luar biasa sekali nih. Nubuatan Yesaya yang di dalam pasal 9 ayat 6 sampai 7 itu terwujud, terjadi di dalam perjanjian yang baru, yaitu Lukas pasal 2, di mana Yesus lahir di palungan. Ini yang sebetulnya menjadi satu pengharapan. Apa yang mereka harapkan, Yehuda pada waktu masa kesukaran, kesesakan yang mereka harus alami, mereka berharap ada seorang pembebas, ada seorang juru selamat, dan Tuhan berikan, yaitu anak Allah sendiri yang lahir di atas dunia. Nah, sekarang pada waktu Yesus lahir, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Siapa yang tidak senang? Yaitu setan. Setan pada waktu dia sudah dikeluarkan oleh Tuhan dari surga, selalu mencoba untuk mengagalkan rencana daripada Yesus untuk menjadi pembebas dari seluruh bangsa, menjadi raja damai, menjadi satu kemuliaan, terang yang luar biasa. Bukan saja bagi bangsa Yehuda, tapi bagi seluruh bangsa di atas dunia ini. Ini yang sebetulnya orang-orang Yehuda mesti harus ketahui ya. Tujuan daripada Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, bukan hanya untuk membebaskan orang-orang Yehuda saja, tetapi ada satu rencana yang sangat besar, yaitu penebusan manusia dari dosa, di mana setan selalu menuduh bahwa Tuhan itu tidak penuh kasih, bahwa Tuhan Allah itu tidak mau melayani, malah justru memaksa malaikat-malaikat melayani dirinya sendiri. Nah, sekarang pada waktu Tuhan atau Yesus itu datang di atas dunia, itu membuktikan bahwa Yesus itu mengagalkan tuduhan daripada setan. Jadi memang rencana kehadiran, kedatangan Yesus di atas dunia ini untuk yang pertama itu untuk menggagalkan tuduhan daripada setan, dan dia melayani. Di dalam Ibrani, dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Saya akan bacakan dalam Ibrani. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya memang Yesus bisa merasakan kelemahan-kelemahan, apa yang dirasakan oleh umat-umat Tuhan di atas dunia. Dia dapat melayani umat manusia. Justru inilah yang menggagalkan tuduhan daripada setan. Saya pikir itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Ini pemikiran aja. Pak Fajar udah uraikan tadi, Yesus datang ke dunia menyatakan Allah. Yang menjadi pertanyaan ini, apa sih gambaran tema utama kepada kita mengenai pengiriman Yesus oleh Allah ke dunia ini? Silakan Pak Fajar. Waduh, terima kasih Pak Darwis. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Tema utama, tujuan utama bahwa Yesus untuk datang di atas dunia tentunya menebus umat manusia dari dosa,
Dia adalah keselamatan. Dia mempersiapkan umat-umat Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Nah, Dia adalah firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dan firman itu Allah itu sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi sebetulnya kita tidak perlu ragu bahwa Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan Dia sudah menjadi manusia, Dia merasakan kelemahan kita, dan Dia ingin menyediakan satu keselamatan bagi semua orang. Jadi tema utama kita yaitu adalah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan, dan Tuhan ingin mengembalikan satu kedamaian sebagai Raja Damai tentunya ya kepada umat manusia. Dan kita bisa bersama-sama tinggal tetap di kerajaan surga maupun dunia yang baru. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali kepada Pak Tobing ini. Pak Tobing, tongkat murka Allah. Ini kalau mendengar murka, sepertinya kita ini agak kecut Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Jadi kalau di ayat-ayat sebelumnya tadi sudah Tuhan menggambarkan bagaimana Tuhan menjanjikan atau akan mengambil alih dengan menghadirkan Raja Damai, ya. Namun Tuhan tetap memberi pelajaran bagi bangsa Yehuda, ya, terhadap agar mereka memahami apa akibat dari pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan yang mereka perbuat. Jadi mereka telah bergaul dengan okultisme, ya, artinya menghadirkan Tuhan yang lain selain Allah mereka, gitu ya. Ini benar-benar satu pukulan yang besar ya bagi Allah, ya, karena umat pilihannya sendiri tidak mengakui kekuasaan Allahnya sendiri, dan bahkan dia bergaul dengan bukan hanya kepada orang-orang kafir tetapi kepada Tuhan yang lain, yaitu melalui okultisme, melalui ilmu-ilmu nujum dan petenung, ya. Lalu akhirnya Tuhan katakan Tuhan murka kepada mereka. Murka tentu ini dalam bahasa manusia, ya. Kita pakai dengan cara apa? Kalau di ayat yang ke-10 itu, maka Tuhan mengizinkan apa? Bangsa lain menyerang mereka, ya. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka, ya. Jadi Tuhan memberi pelajaran itu agar mereka bisa menyadari kesalahan dan pelanggaran yang mereka perbuat. Sebenarnya kalau Allah mau, ya, dalam sekejap atau dalam satu kali peristiwa saja bisa kok orang Yehuda itu dihancurkan. Tetapi mengapa Tuhan buat berangsur-angsur, pelan-pelan, ya? Sebenarnya yang diinginkan oleh Allah adalah ketika satu hukuman, satu pelajaran Tuhan berikan, harusnya belajarlah orang Yehuda ini, ya, mengakui dosa mereka. Tetapi apa? Ya, Allah sudah mengirim utusannya untuk mengingatkan kepada mereka. Tetapi kenyataan apa? Mereka semakin memberontak, bukannya semakin menyadari, bukannya semakin introspeksi. Ketika kami semakin tersesat, ya, keadaan seperti ini, selama ini ketika kami setia kepada Tuhan, kami tidak pernah dibuat seperti ini. Mereka bukan semakin menyadari, mereka malah semakin memberontak. Ya, inilah satu hal yang sangat disesalkan, ya, oleh Allah. Dan bahkan apa? Mereka semakin berbuat kejahatan yang lain. Bahkan kalau kita baca lagi di Yesaya 9 sampai pasal 10 itu, bahkan mereka juga melakukan kekejaman terhadap apa? Orang-orang yatim, terhadap orang-orang kepada janda-janda, artinya kepada kaum-kaum yang lemah di bangsa sendiri. Saya kira ini sebuah pelajaran yang sangat penting Pak Darwis bagi kita. Ya, apa yang dialami oleh orang Yehuda dulu itu kelihatannya itu menggambarkan atau sebuah tamparan bagi kita juga. Ya, kita sering, Tuhan sudah memberi beberapa pelajaran penting dalam hidup kita, menegur kita. Kita bukannya kembali kepada Tuhan mencoba mengakui apa yang salah yang kita lakukan, tetapi kita malah semakin mencoba menggunakan akal pikiran kita, mencari jalan solusi yang sesuai dengan kemampuan kita, dan semakin jauh dari Tuhan. Dan bahkan kita apa? Kejam, ya, kejam kepada sesama kita, ya,
kejam. Kita menindas orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Tidak ada kasih di antara kita. Dan akhirnya apa? Ya, akhirnya Tuhan murka kepada kita. Dan teguran juga yang keras kalau kita baca bahwa dari mana atau siapa yang juga bersalah. Tuhan memberikan teguran khusus kepada para pemimpin, ya, kepada para pemimpin-pemimpin yang juga mengadakan tindakan murtad ini yang membawa orang-orangnya ya ke jalan yang murtad. Saya kira itu satu pelajaran yang sangat baik, Pak Darwis, bagi kita. Bagaimana supaya kita, bahasa sederhananya, jera, kapok. Kalau Tuhan memberi pelajaran kecil, janganlah sampai Tuhan memberi hukuman yang lebih besar lagi. Janganlah sampai Tuhan mengizinkan setan bertindak yang lebih parah lagi kepada kita ketika Tuhan mengingatkan agar kembalilah kita. Saya kira itu, Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini pemikiran saja. Kalau terjadi penderitaan maupun konflik maupun yang sulit-sulit yang kita alami, sebaiknya katanya tadi Pak Tobing bilang kita kembali kepada Allah. Bagaimana Pak Tobing agar ini mau kita pahami dengan baik, kembali kepada Allah adalah jalan yang terbaik? Silakan Pak Tobing. Baik, jadi sama seperti bangsa Yehuda saat itu, ketika mereka menggunakan akal pikirannya saja, maka mereka sulit memahami kondisi yang pelik itu, kondisi yang sulit, kondisi yang sangat menyesak itu, dan mereka semakin hanyut dengan pikiran manusiawinya, dan ini dimanfaatkan oleh setan. Maka seperti pertanyaan Pak Darwis tadi, kalau dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita memahami hal ini? Pertama sekali kita harus mengakui bahwa akal pikiran kita tidak cukup dalam untuk mengerti itu. Tetapi ketika kita menyerahkan akal pikiran kita kepada Tuhan, menunggu apa jawaban Tuhan sebenarnya terhadap kondisi ini, maka saat itulah Tuhan akan memberikan inspirasi kepada kita. Maka tuh melalui tuntunan Roh Kudusnya kita bisa memahami. Karena hal seperti ini memang adalah pekerjaan iman, Pak Darwis, bukan pekerjaan logika. Kalau pekerjaan logika kita pakai, maka kita akan sangat jauh, ya, sangat sulit kita memahami cara-cara Allah bekerja kepada kita. Saya kira itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, akar dan cabang menjadi satu. Wah, ini apa ini yang menjadi satu, Pak? Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa yang ada ataupun dimanapun saudara berada. Saya tertarik dengan pohon bulu ya, yang masih muda dipotong pun dia tetap bertunas. Ada dua pelajaran yang luar biasa di sini, bahwa memang berbalik lagi kepada nubuatan, bahwa akan lahir seorang juru selamat, ya, mau katakan anak ajaib, keturunan Yehuda, keturunan Isai, Daud, dan sebagainya. Di dalam pengharapan yang pertama adalah secara manusia gagal konsep pandangan manusia tentang kehebatan dari Raja Daud. Itulah sebabnya kita sudah pelajari bahwa kekalahan demi kekalahan karena ada satu kondisional yang kita sebut tadi adalah mengatakan berharap kepada manusia dan mencoba mengalihkan pemandangan secara teologis kepada non-kealahan. Itulah sebabnya memang misi dari kealahan ini adalah yang pertama, esensi penciptaan. Oke? Bahwa manusia itu adalah ciptaan yang harus dipulihkan. Itulah sebabnya kita coba maju terus dengan adanya esensi ciptaan, maka tugas kealahan mengirimkan Yesus Kristus untuk menjadi pembebas. Baik itu Yehuda, baik itu Israel, atau seantero dunia yang memang benar-benar mengakui dan mencari kembali apa yang dikatakan Yesaya 8 ayat yang ke-20. Dan itulah titik awal dari kedatangan Yesus yang kedua kali, adalah membebaskan orang-orang yang ada di sekitar Galilea, menyembuhkan mereka dari penyakit, dan saat ini adalah bertindak sebagai kealahan untuk menghakimi dengan adil, menghukum yang jahat,
dan akhirnya membawa kepada kedamaian. Itu saja, dan itu adalah pusat sentralisasi pembelajaran kita saat ini tentang Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, yang dikaitkan di dalam buku Yesaya 11 ayat yang pertama. Jadi mengarah kepada pelajaran yang kedua adalah maksud kedatangan pertama dan yang kedua sebenarnya sama saja. Kalau yang pertama adalah pemulihan secara mental jasmani, kedatangan yang kedua adalah pemulihan secara keselamatan atau hidup kekal selama-lamanya. Inilah historical atau nubuatan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia, tidak dapat dipikirkan oleh iblis, tetapi inilah kuasa yang benar-benar, dan itu hanya terwujud di dalam konsep pembelajaran tentang Yesus Kristus, tunggul. Nah, penjabaran ataupun pemahaman dari para pemirsa saat ini, manakah yang menjadi pilihan kita saat ini? Apakah sama seperti keadaan Raja Daud dan bangsa Israel, bangsa Yehuda, yang setiap episode kalah karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, ataupun saat ini kita mau berbalik dari kondisi dosa yang parah untuk menghormati seorang bayi, seorang anak, seorang juru selamat untuk memperoleh kata keselamatan. Karena apa? Kata keselamatan ini adalah misi dari kealahan untuk menebus upah dosa yang kita belajar tadi, esensi ciptaan manusia di Taman Eden. Ini Pak Darwis yang menarik dari pelajaran akar dan cabang menjadi satu dalam buku Yesaya pasal 11. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran aja Pak Kaunang. Ya, pada zaman Yehuda diberikan pengharapan, janji kepada mereka, ada pengharapan yang luar biasa. Bagaimana Pak Adri zaman kita sekarang agar pengharapan yang diberikan itu pengharapan kita juga? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik. Pengharapan itu hanya didapat oleh sebagian umat sisa yang ada di Yehuda, yang ada di zaman Elia. Kalau kita belajar zaman Elia, ada kurang lebih 7.000 orang. Umat-umat yang sisa yang setia kepada Allah. Nah, di dalam pelajaran Yesaya ini kita tidak memperoleh jumlah berapa umat yang ada di kota ataupun di kerajaan Yehuda. Namun, aplikasi pelajaran kita saat ini adalah masih ada umat-umat sisa yang ada saat ini untuk dapat memberikan good news, kabar baik tentang Yesus yang luar biasa. Jadi agak skop luas ini jawabannya, tentang Yesus yang luar biasa. Mengapa ada sosok Yesus? Ya, tujuannya adalah sederhana. Yesus mau kita berubah sama seperti tabiatnya. Nah, bagaimana kita memperoleh tabiat Yesus? Ya, kita harus belajar dari firman Allah. Bagaimana supaya firman Allah ini dimengerti oleh banyak orang? Nah, tugas dari umat-umat yang sisa saat ini untuk dapat melakukan tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas penginjilan, sehingga kehidupan kekal dari seantero dunia ini akan merasakan visi dan misi sama seperti yang dipikirkan oleh Dewan Musyawarah Kealahan. Bagaimana kehidupan damai di sorga nanti. Itu Pak Daris. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ini kita yang luar biasa nyamannya. Engkau menghibur aku. Saya kira ini suatu kata yang indah yang kita rindukan. Silakan Pak Fajar. Iya, terima kasih Pak Darwis. Engkau menghibur aku. Ini benar-benar satu pengharapan bagi seluruh umat manusia, dan khususnya pada waktu itu bangsa Yehuda ya, melalui Nabi Yesaya. Artinya bahwa Sang Maha Kudus itu di tengah-tengah mereka memberikan satu penghiburan kepada bangsa Yehuda. Nah, ini apa yang dimaksud dengan engkau menghibur aku ini sebetulnya respon positif dari bangsa Yehuda, bahkan bagi umat-umat manusia. Jadi satu ucapan syukur, satu puji-pujian, dan khususnya di dalam Yesaya pasal 12, itu salah satu mazmur sebagai bentuk respon, ucapan syukur oleh karena Tuhan memberikan penghiburan kepada umatnya di dalam masa kesesakan maupun di dalam masa kesukaran. Dan secara sejarah, ini pernah juga
dilakukan oleh oleh bangsa Israel itu pada waktu mereka dibebaskan dari tanah Mesir, Pak Darwis. Jadi mereka setelah keluar dari tanah Mesir, mereka bernyanyi, bersyukur, mereka menyanyikan lagu-lagu musya. Dan yang kedua, mereka dibebaskan dari pengejaran bangsa Firaun, yaitu dengan terbelahnya Laut Merah, dan mereka terbebas dari kejaran bangsa Firaun. Mereka bersyukur, mereka bernyanyi. Dan nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita juga akan menyanyikan nyanyian lagu Anak Domba Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan yang berarti atau Yesus ya, yang berarti Tuhan itu keselamatan. Ini sangat menarik sekali. Yesus sebagai keselamatan. Ini juga sudah dibuktikan juga oleh salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Matius. Kita baca di dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus yang sudah Yesus dari tunas Daud ini, dia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dari dosa. Bagaimana keselamatan ini bekerja? Apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Banyak sekali ini, Pak Darwis. Bagaimana keselamatan ini bisa bekerja? Pertama bahwa setan itu menuduh bahwa Allah itu tidak punya kasih. Tidak punya kasih. Dan dia menuduh bahwa Allah itu tidak mau melayani. Nah, pada waktu pada waktu Allah melihat tuduhan setan ini yang tidak berdasar, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Nah, pekerjaannya, dia datang ke pekerjaan keselamatan, dilakukan oleh Yesus. Dia datang di atas dunia, dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia, bahkan dia mau mengorbankan nyawanya. Jadi dengan penyaliban Yesus di atas kayu salib ini, itu menarik semua orang, dan orang-orang yang berdosa, yang seharusnya dia dihukum, itu ditanggung oleh Yesus. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, kita itu sebetulnya, jatah kita itu adalah penghukuman, tapi hukuman ini diambil oleh Yesus. Dan Yesus ini mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Ini sungguh satu pengharapan, penghiburan bagi kita semuanya. Bukan usaha kita ya, kita tidak memiliki satu usaha apapun. Namun ini adalah usaha pekerjaan Yesus. Dia mau menanggung ini semuanya, turun dari surga. Dia menjadi sang juru selamat, ya kan? Raja damai, penasehat yang ajaib, Allah yang kekal. Ini yang luar biasa. Dan Yesus merasakan penderitaan-penderitaan kita. Itu Pak Darwis. Ya Pak Fajar, pemikiran aja Pak Fajar. Kadang-kadang timbul perasaan kita, aduh dosa-dosa kita begitu banyak ya, kesalahan kita begitu banyak. Bagaimana kita bisa menyambut Raja Damai ini ya dengan puji-pujian, dengan sukacita? Bagaimana supaya kita menghilangkan rasa bersalah, rasa tidak layak ini, sehingga kita boleh menyambut dengan penuh sukacita? Silakan Pak. Aduh, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Kadang-kadang kita secara alamiah sebagai manusia biasa merasakan bahwa kita memang tidak layak. Karena apa? Apa dosa yang kita lakukan pada masa-masa lalu ini selalu diingatkan terus oleh setan. Setan pasti berusaha. Dia tidak ingin dihukum secara seorang diri ya, tapi dia ingin mengajak orang-orang juga mendapatkan penghukuman yang akan diberikan oleh Tuhan yang ada di surga. Jadi setan ini berusaha untuk meyakinkan bahwa kamu itu sudah berdosa, bahwa kamu itu sudah tidak layak, kamu itu tidak dapat diselamatkan. Ini yang selalu diniang-niangkan oleh setan untuk terus-menerus kepada kita, sehingga kita juga merasa, aduh, saya sebagai manusia berdosa tidak layak dong menerima keselamatan. Jadi saya udah yang udah nggak memiliki satu pengharapan apapun. Nah, menjadi salju. Ini satu pengharapan yang luar biasa. Dan ini perlu kita beritahukan seperti yang disampaikan oleh Pak Adri ya. Kita harus sampaikan berita keselamatan ini. Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan memiliki satu pekerjaan untuk keselamatan kalau kita tidak ada yang ngasih tahu kepada mereka. Inilah kesempatan bagi kita untuk memberitahukan. Jangan sampai kita merasa tidak layak dan berdosa terus-menerus yang selalu diingatkan oleh setan. Namun kita memiliki satu pengharapan
bahwa dosa kita akan diampuni di dalam Yesus. Semua akan diampuni dan kita akan menerima keselamatan. Bukan usaha kita sendiri ya, tetapi karena ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tinggal ambil aja keselamatan ini yang ditawarkan oleh Tuhan. Saya pikir itu Pak Daris. Terima kasih, Jar. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir diskusi kita. Pak Tobing mungkin memberikan ringkasan kepada kita sehingga pemirsa mendapatkan inspirasi apa yang boleh dihidupkan di dalam penghidupan sehari-hari. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tibalah kita di kesimpulan pelajaran kita minggu ini. Pemikiran manusia sering membuat dirinya semakin jauh dari Tuhan. Kita pikir bahwa solusi yang kita pikirkan itu adalah jalan yang terbaik. Lalu kita ternyata terjebak kepada jebakan yang diberikan oleh setan. Kita mencoba bekerja sama bukan dengan pihak yang ditawarkan oleh Allah. Seolah-olah ada jalan keluar, tetapi ternyata kita semakin jauh kita terjebak, terjerembab ke jurang yang semakin jauh. Lalu kita akhirnya apa? Inilah jeratnya setan. Ketika kita sudah mulai masuk ke dalam jeratnya, kita tidak diizinkan untuk keluar dari jerat itu. Kita semakin terjerat lagi ke jebakan yang lain. Kita mulai melakukan tindakan yang lebih jauh lagi daripada Tuhan. Tetapi ini kita bersyukur kepada Allah oleh karena walaupun kita dalam kondisi seperti itu, kita meninggalkan Tuhan jauh sekali. Tuhan selalu mengirim utusannya untuk mengingatkan. Gunakanlah waktu itu untuk kembali, ya. Jangan kita bebal, jangan kita gunakan akal pikiran kita. Tetapi ketika kita tidak menggunakan itu, ya, kesempatan itu dengan baik, bukan berarti Tuhan akan membiarkan kita akan dimiliki oleh setan selamanya. Maka Allah yang penuh kasih itu sama seperti seorang bapa yang penuh iba melihat anaknya, ya, ketika menghadapi kesulitan. Allah yang penuh kasih itu selalu menawarkan bantuan, kedamaian yang luar biasa. Dan dalam hal ini tidak ada oknum lain yang mampu melakukan itu. Setingkat malaikat pun tidak mampu melakukan itu. Dia hanyalah seoknum Allah yang mampu melepaskan kita, memberikan damai yang benar-benar damai sejati. Jangan lupa, harapan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita gunakan, jangan kita sia-siakan. Kita gunakanlah ini dengan baik, ya, supaya kasih yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan melalui rapat musyawarah surga yang sangat luar biasa. Akhirnya Yesus menawarkan dirinya. Yesus yang menawarkan dirinya untuk menebus kita, memberikan kedamaian kepada kita. Kurang apa baiknya Tuhan? Tetapi jangan karena Allah begitu baik, lalu kita tidak tahu diri. Ya, kita tidak tahu diri, kita tinggalkan saja, atau nanti Tuhan akan panggil kita. Jangan kita tidak tahu diri. Tapi baiklah kita ketika melihat Tuhan menggunakan berbagai macam cara untuk menegur kita. Kembalilah kita pada saat itu. Jangan gunakan akal pikiran kita. Ini adalah pekerjaan iman. Kita datang kepada Tuhan. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Kepada pemirsa semua, kami berharap bahwa ada inspirasi baru yang saudara boleh terima, sehingga ini boleh memberi semangat akan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Para pemirsa dimanapun berada, bolehlah kiranya rekaman ini disebarkan kemana saja, sehingga orang lain juga boleh mendengarkan kabar baik ini. Terima kasih kepada pemirsa atas responnya, atas sambutannya. Sebelum kita tutup diskusi ini, kita minta Bapak Fajar berdoa untuk kita. Silakan Bapak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pelajaran yang luar biasa. Kaulah Raja Damai, Juru Selamat kami, sumber pengharapan bagi kami semuanya, yang bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga kami memiliki satu pengharapan untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan akan tawarkan bagi kami.
memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya damai, sejahtera, dan keselamatan akan menjadi bagian bagi kami semuanya. Dan kami dapat boleh menyambut akan kedatangan Engkau pada kali yang kedua nanti. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati.